Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Wakasek, Koordinator NGP dan perwakilan guru dari masing-masing jurusan yang saya hormati, Pak Wayan yang saya hormati. Pertama, mari kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Widiwasa. Hari ini di tengah-tengah kesibukan kita diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini Pak Wayan Cawi sebagai salah satu CGP angkatan ke-7 sudah memasuki modul 2 ya. Tampaknya nanti kita perlu mengadopsi, mengembangkan berbagai hal yang memang bisa membantu untuk meningkatkan performa sekolah ini. Kira-kira demikian sebagai kata pembuka. Yang terhormat pada Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang memfasilitasi dia di sini selaku CGP yang masih berproses dalam pendidikan dan dia juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini ya untuk melanjutkan tugas di CGP, salah satunya tadi pengimbasan dari modul-modul yang sudah diberikan di proses pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Kali ini Pak Ibu, Tia mohon izin bahwa Tia bukan pemateri Pak Ibu ya, bukan narasumber, tetapi adalah berkewajiban memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah CGP itu sendiri berkaitan dengan materi yang disampaikan pada saat proses pendidikan di guru penggerak. Nah, salah satunya Bapak Ibu yaitu tentang materi budaya positif. Nah, budaya positif ini luas sekali jangkauannya atau skopnya Bapak Ibu, tapi dia izin memperkecil saja skopnya. Dia ambil dari hal yang kecil, yang sederhana, dan kita mulai nanti dari kelas kita di saat kita mengajar. Temanya Bapak Ibu yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah melalui keyakinan kelas. Ya, nanti aktivitasnya dalam proses akan lebih banyak di dalam kelas. Nah, sebelum apa itu keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, kita coba dulu melihat peta materi yang akan kita lalui di sesi hari ini, ya kurang lebih 1 jam ke depan. Tujuannya Bapak Ibu yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kita selalu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita keberpihakan kepada murid. Nah, di mana konsep ini adalah konsep yang sebenarnya sudah lama ya, yaitu konsep dari Ki Hajar Dewantara. Yang berikut adalah bagaimana kita memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, bagaimana kita selaku guru nanti dengan siswa berinteraksi selalu mengingatkan dan menyadarkan siswa kita untuk selalu menerapkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di kita ya, kebajikan saling menghormati, saling menghargai itu sebenarnya sudah ada di kita. Cuma kita bagaimana nanti untuk mengingatkan kembali kepada siswa, menyadarkan kembali kepada siswa bahwa itu sangat penting di dalam proses interaksi kita nanti di dalam proses pembelajaran. Sedikit yang sampaikan sini tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu, tentang dasar pendidikan. Kita review kembali, Bapak dan Ibu, dari
dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menuntun, ya, bahwa maksud pendidikan itu adalah sifatnya menuntun, ya, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, kita mulai atau kita menyadari bahwa kita hanya sebagai penuntun, ya, menuntun anak-anak kita untuk agar anak-anak kita tuh bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan lingkungan mereka berada. Ya, itu menuntun. Berikutnya, Bapak Ibu, dari menuntun ini kita sadar bahwa tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tujuannya agar dapat diperbaiki lakunya yang bisa kita perbaiki, tetapi sifat dasarnya atau karakter dasarnya kita tidak bisa merubah, Bapak Ibu. Bawaan lahirnya, kondisi dasar mereka itu tidak bisa kita ubah, tapi lakunya yang kita usahakan bisa mengarahkan, bisa menyadarkan mereka dan bisa merubah perilakunya. Kalau kita merubah karakter dasarnya, jelas kita tidak bisa begitu secara teori. Ya, itu berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan dasar pendidikan. Yang berikutnya, Pak Ibu, kita sepertinya sudah familiar sekali ya dengan Ing Arsu Sungtuludo Ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handal, yakni sangat familiar. Tetapi bagaimana kita di dalam kelas, dalam proses pembelajaran pada utamanya sebagai aktivitas kita sehari-hari, apakah kita sudah menerapkan hal tersebut? Ya, kadang-kadang kita terapkan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang lupa, ya. Nah, inilah basic kita di dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai filosofi pendidikannya adalah 3 hal ini bertujuan adalah bagaimana anak-anak itu bisa mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat di bawah tuntunan dan bimbingan kita sebagai guru, emong kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ya, mohon izin sekali lagi, Tiang bukan pemateri, cuma mengimbaskan apa yang saya sampaikan di saat materi-materi di modul CGP sebagai pengingat kita sebagai pendidik. Dari konsep atau budaya positif ada jawabannya, Bapak Ibu, yaitu ada teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser, di mana dinyatakan di sana bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah sepakat dengan pernyataan itu? Iya. Sepakat atau tidak? Iya. Bahwa pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, mungkin sering kita bahas apa mau gue, ya, gitu ya, biasanya ya. Kita selalu berusaha kadang-kadang mengendalikan orang lain, ternyata orang lain tidak mau mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, itu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, maka berkaitan dengan tersebut dihubungkan dengan makna disiplin, Bapak dan Ibu. Disiplin. Nah, di mana makna disiplin itulah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai tentu nilai-nilai kebajikan universal yang ada, yang sering kita lakukan setiap hari atau di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun tindakan kita, apapun tindakan siswa kita, pasti memiliki tujuan, Bapak dan Ibu, ya. Sebagai pemahaman bersama,
apakah siswa kita itu berbuat yang kurang baik, berbuat negatif menurut versi kita, itu pasti ada tujuannya. Dan kita pun juga ketika kita berbuat sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Ya, kadang-kadang ketika kita melihat si anak itu mungkin tidur di kelas, ya, cenderung kita memvonis ataupun menjudgment anak itu bermasalah. Sedangkan tidak ada tahu apa sih akar masalahnya atau mengapa anak tersebut kok bisa tidur di kelas. Khususnya anak-anak yang tumben kita temukan kok tidur di kelasnya. Tapi kalau anak-anak yang sudah sering atau berulang itu berarti ada error di dalam diri anak-anak tersebut yang perlu kita nanti tindak lanjuti Bapak dan Ibu. Nah, dari semua perilaku yang memiliki tujuan ini itu ada teori motivasi. Nanti lebih lengkapnya kita uraikan dalam jabaran. Nah, dalam teori motivasi ini dikelompokkan menjadi dua Bapak Ibu, ya. Bertindak atau berbuat itu karena dorongan eksternal, ya, eksternal, dan bertindak atau berbuat karena dorongan internal atau intrinsik, ya. Itu untuk teori motivasi. Selanjutnya dari teori motivasi ini nanti ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita arahkan nanti, kita dorong nanti untuk menyadarkan siswa kita menjadi peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas yang tentu nanti kita bisa gunakan sebagai role di dalam proses aktivitas di lingkungan sekitar kita, utamanya nanti di sekolah kita. Kegiatan kepala tangan, ya. Ada A dan B. Silakan Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu sebagai A atau sebagai B. Selanjutnya, anggap bahwa di tangan Bapak Ibu ini ada secari kertas yang berisi tulisan yang sangat rahasia, yang sangat secret, yang tidak diketahui oleh, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, termasuk pasangan erat Bapak Ibu atau teman dekat Bapak Ibu di sini, ya. Silakan dikepalkan tangannya dulu Pak Ibu, ya, kepalkan. Anggap ada sesuatu yang berharga di sana, ya. Itu Bu Maku dengan Pak Gusti, ya. Wah, baik, sudah ya. Nah sekarang boleh aja salah satu, apakah B atau A atau B. Silakan lakukan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk meminta agar teman Bapak Ibu ini mau membuka kepalan tangannya yang berisi sesuatu yang berharga. Ya, silakan, mau merayu, mau merengek, ya, mau senyum-senyum. Coba dulu, silakan coba. Satu aja, ya, satu. Yang lagi viral bullying. Ya. Membuli. Ya, coba salah satu aja, ya, salah satu. Siapa duluan boleh? Atau mungkin Pak Mengagus dengan Pak Ketut, ya. Silakan. Siapa dulu yang membuka, boleh aja, enggak mesti A, ya. Coba buka tangannya, apa sih isinya? Ayo coba buka, ya, apa sih isinya, ya. Buka sih, nanti Pak Ancam, ya. Buka. Kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Apa maknanya ketika Bapak Ibu meminta lawan Bapak Ibu, teman Bapak untuk membuka, sedangkan di sana sesuatu yang berharga tidak boleh diketahui oleh teman kita. Silakan Ibu. Kira-kira maknanya apa? Intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau mau orang tidak mau, ya sudah. Bapak mau merayu, mau paksa dan sebagainya tidak mau, kecuali Bapak menggunakan cara lain, ya. Hipnotis, ya, atau dengan kekerasan, beda lagi, ya. Pada dasarnya itu sama juga Bapak Ibu kita dengan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita cenderungannya di luar keluar rel saja dia ketika kita ada di kelas, ya. Sudah di kelas keluar, inginnya di luar saja, inginnya bebas saja. Nah itu mencerminkan bahwa anak-anak kita itu sebenarnya tidak bisa kontrol. Nah, tetapi sekarang bagaimana cara kita atau tindak lanjut kita terhadap kondisi seperti itu, ya. Tentu kita tidak membiarkan anak-anak kita di luar kontrol
kita. Ya tentu tadi caranya adalah dengan pendekatan, dengan membuat aturan kelas atau aturan sekolah yang nanti menjadi keyakinan kelas yang mereka yakini itulah hal yang baik, yang berisi nilai-nilai kebajikan universal untuk mereka taati selama proses kegiatan. Itu gambarnya Bapak Ibu ya. Nah ini pun kemarin saya izin dengan Bu Puput di apel pagi DPID, saya sampaikan juga kepada anak-anak bahwa anak-anak sebenarnya kamu itu tak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol diri kamu lah diri kamu sendiri. Nah itu harus kamu sadari. Nah itu sempat juga sampaikan kemarin di apel pagi di DPID. Saya mau izin ke Bu Puput kemarin waktunya. Itu ada tambahannya tuh yang teori kontrol itu kan dari filsafat Stoicism itu. Iya. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain yang kita mampu kontrol diri sendiri. Ya. Tambahannya kita juga tidak bisa mengubah dunia sendiri. Tidak bisa mengubah Dunia sendiri. diri. Nah, dampak dari itu pada teori belajar memunculkan kemudian menurut Neisser pembelajaran bermakna. Seseorang mau berubah jika sesuatu itu bermakna bagi dirinya. Ya, benar sekali Pak Rey. Ya, bagaimana membuat sesuatu bermakna sehingga seseorang tertarik untuk tadi ya, apakah merubah dirinya atau mengikuti apa yang diarahkan tadi ya, kebermaknaan. Terima kasih Pak Rey. Ditambahkan lagi kebermaknaan kita di dalam kelas. Baik, di sini ada padanan Bapak Ibu. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, sesuai dengan teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain atau orang agar berpandangan sama dengan kita. Pasti seperti itu ya. Kita berusaha ya, mencoba ya orang lain itu agar sama pandangannya dengan kita ya, sama-sama memandang ya, sama ya. Ayo sini. Nah, seperti halnya dengan mungkin politik ya, mengarahkan ayo ke merah, ayo ke hijau dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, secara teori atau teori kontrol atau teori pilihan, di sini apa yang seharusnya kita sadari atau kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memahami apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan, kita pahami itu. Nah, juga ada 5 posisi kontrol nanti di sana. Sebagai seorang pendidik, ya, posisi kontrol kita di mana Bapak Ibu? Bisa saja sebagai penghukum, bisa saja sebagai pembuat rasa bersalah dari siswa. Nah, kalau sebagai penghukum, kadang-kadang anak-anak kita ketika salah atau berbuat kurang baik, kita cenderung memberikan hukuman kepada anak-anak, langsung memberikan tindakan. Itu kita memposisikan diri sebagai penghukum ya di dalam proses pendidikan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang sering kita tidak menghukum anak-anak ya, tetapi kita dekati anak, kita nyatakan kamu itu ya sering berbuat masalah ya, kamu itu menyusahkan saja, kamu itu tidak tahu diri. Nah, itu dengan kata-kata. Nah, itu bagian dari bahwa kita memposisikan diri sebagai membuat rasa bersalah dari siswa tersebut. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Saya pun pernah. Kadang-kadang pernah melakukan, kadang kita lakukan hukuman pada anak-anak. Kadang-kadang kita dekatkan anak tapi dengan nada yang sepertinya memojokkan anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa dia bersalah ya, merasa bersalah dan merasa akhirnya dia terjadi merasa tertekan di dalam dirinya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita memposisikan diri sebagai teman. Mungkin ini yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Ada anak bermasalah, kita dekatin ya, kita ajak ngobrol dan sebagainya. Anak-anak berikan masuk ke wilayah kita, mungkin tentang privasi kita buka dan sebagainya, karena kita menganggap bahwa anak ini atau anak kita adalah sebagai teman bicara kita, teman curhat kita ya. Pasti Bapak Ibu pernah juga melakukannya ya, memposisikan diri terhadap anak-anak kita sebagai teman ya.
terutama nanti yang sebaya-sebaya ya, yang muda-muda pasti biar anak-anaknya dekat dan sebagainya, diposisikan dirinya pada posisi tadi ya sebagai teman. Yang keempat, Bapak Ibu, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini cenderung melihat dan memantau dari aktivitas yang dilakukan anak-anak, apakah anak-anak kita ini sadar dengan kewajiban, sadar dengan haknya. Di sini tidak ada lagi hukuman, kita tidak lakukan lagi membuat kata-kata yang membuat anak-anak merasa bersalah, ya. Kita pantau sesuai dengan aturan yang ada. Kita berada di luar dari area anak-anak, memantau apakah ini berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau kesepakatan yang sudah ditetapkan. Yang berikut adalah kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer tentu kita sangat bijak sekali posisinya di sini ya, posisi manajer yang tahu apa kebutuhan anak-anak kita, tahu permasalahan dari anak-anak kita. Terus kita juga mensosialisasikan, menyampaikan aturan ataupun kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang kita sepakati bersama kepada anak-anak ya. Contohnya anak-anak, kita punya aturan ini ya, mari kita jalani bersama, lakukan bersama. Nanti kalau ada sesuatu atau ada masalah, mari kita diskusikan bersama ya, seperti itu. Terus ini sebagai manajer memantau terus ya kondisi dari perilaku atau keseharian anak-anak di dalam kelas. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana nanti kita memposisikan diri sebagai pendidik di dalam kelas, apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer ya. Itu uraian singkatnya. Selanjutnya nanti ada restitusi Bapak Ibu dari masalah-masalah yang dihadapi anak. Tentu kita berusaha untuk memberikan ruang kepada anak-anak terhadap kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan ya. Kita tidak akan memberikan hukuman di sana, tetapi bagaimana kita menguatkan si anak-anak bahwa anak-anak sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimana anak nanti bisa kembali ke kelompoknya untuk menyadari kesalahan tersebut dan tidak diulangi lagi. Ya, itu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tentu bagaimana mereka memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain ya. Restitusi. Nah, ini akan sering kita temukan Bapak Ibu mungkin di kelas ataupun mungkin Bu Made ya, di kesiswaan paling sering ketemu anak-anak yang membuat membuat kesalahan atau membuat sesuatu yang kurang baik ya. Pasti akan sering ketemu di sana. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, belajar dari kesalahan yang mereka buat, memperbaiki hubungan. Di sana ada tawaran, ya, ada tawaran kepada anak-anak, bagaimana kamu bisa nak berbuat lebih baik, mau nak melakukan agar kamu tidak selalu dicap jelek oleh teman atau Bapak Ibu guru, ya, itu ada tawaran. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya melihat ke dalam diri anak-anak, ya, tentang evaluasi diri, tentang kesadaran diri bahwa mereka tuh pernah melakukan sesuatu yang salah, bagaimana mereka tidak mengulangi lagi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Bagaimana kita memahami karakter anak-anak, ya, untuk mereka bisa mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Restitusi fokus pada solusi. Nah, kita bagaimana memberikan solusi ketika anak-anak itu menghadapi masalah, apakah melanggar peraturan, dia ada masalah dengan temannya, atau ada masalah dengan orang tuanya.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kita bantu memperbaiki diri mereka. Setelah mereka sadar, kita kembali lagi ke kelompoknya sehingga bisa diterima di kelompok mereka untuk secara bersama-sama hidup ataupun berdampingan dalam setiap kegiatan di sekolah. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas Pak Bu. Inti dari yang kita bahas hari ini adalah tema membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Mohon izin juga share Bapak Ibu di sini Tiang juga mencoba di kelas yang Tiang ajar sendiri dulu untuk melakukan proses bagaimana menggali kegiatan anak-anak untuk membentuk keyakinan kelas yang didasari dari kesepakatan kelas atau aturan kelas. Nah, ada pertanyaan Bapak dan Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Kenapa di kelas itu tidak terapkan aturan saja, tetapi mengapa diarahkan ke keyakinan kelas? Katanya merdeka belajar. Katanya merdeka belajar, terus Kalau diatur-atur. kenapa harus diatur-atur? Yang lainnya Pak Ibu ada memiliki pendapat kenapa harus peraturan, kenapa tidak keyakinan kelas saja? Kalau peraturan harus disiapkan jika melanggar ada sanksinya, ada hukumannya peraturan. Baik, terima kasih Ji. Ya, kalau aturan temannya adalah sanksi atau hukuman. Oke, lanjut saja Bapak Ibu ya. Memang benar Bapak Ibu, kalau aturan pasti hubungannya adalah dengan sanksi. Sedangkan kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah kesadaran di sana, ya, tidak ada sanksi, ya, tidak ada hukuman di sana. Tetapi bagaimana kita menguatkan komitmen di sana untuk mematuhi dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat bersama. Karena kalau keyakinan kelas ini dibuat sendiri oleh anak-anak, ya, ditentukan sendiri oleh anak, terus dipenuhi sendiri oleh anak dan mereka juga akan mengalami hal yang lebih baik daripada adanya aturan. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa peraturan kelas, ya, yang tentu nanti akan kita cobakan, ya, saya cobakan di kelas itu endingnya atau harapannya adalah untuk budaya positif yang lebih luas di lingkungan sekolah kita. Nah, kita coba nanti mulai dari kelas yang lebih kecil, ya, mengkondisikan anak-anak. Sebenarnya di kelas kita sudah ada aturan sih sebenarnya, ya, sudah ada tata tertib, ya. Masing-masing guru pasti sudah memiliki hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita menguatkan lagi, ya, menyadari lagi bahwa hal tersebut akan bisa membantu atau mendorong kita untuk anak-anak bisa berbuat lebih baik dan bisa membentuk lingkungan di sekitar menjadi budaya positif untuk sekolah kita. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, nanti ada lingkungan positif dan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Nah, ini sempat saya jepret di DPIB. Di DPIB sudah ada tata tertib bengkel, ya, sudah ditempel di tembok. Nah, tapi ketika di kelas saya coba tanya kepada anak-anak, apa tata tertib bengkel kita? Nah, anak-anak bingung ya, apa ya Pak, dan sebagainya. Dia jawabnya asal saja, tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di tata tertib bengkel. Ya, ada. Ini semua bengkel sudah ada ya, tata tertib bengkelnya sudah ada. Selanjutnya ada juga buku saku di kesiswaan. Ya, ketika kita tanya apa isi buku saku, mungkin secara umum anak-anak tidak hafal, ya, harus melihat isi dari buku saku tersebut. Yang terakhir yang disampaikan oleh MPK khusus janji siswa Bu, ya, yang di apa namanya? Benar namanya janji siswa? Apa yang saya salah ini? Janji siswa, ya, ada. Nah, di sana kan ada janji siswa. Nah, dari buku saku, tata tertib bengkel, janji siswa, ini sebenarnya kita kan sudah memiliki rule atau aturan yang bisa kita gunakan sebagai print untuk melayani anak-anak. Nah, tapi dalam hal ini kadang anak-anak tidak paham apa isi dari tata tertib, apa isi dari buku saku,
atau janji siswa itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Kenapa mereka mungkin nggak hafal atau nggak ingat? Karena menurut sendiri, karena yang membuatnya adalah Bapak Ibu gurunya, ya, keinginan Bapak Ibu gurunya, ya. Tata tertib mungkin keinginan dibawa dulu di bengkel. Kalau buku saku, ya keinginan dari pembina OSIS dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi ketika mereka tidak sadar ikut berpartisipasi di dalam proses tersebut. Kadang-kadang, ya maaf ya, kadang-kadang mereka juga saja tidak mau tahu. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba, Bapak Ibu ya, mencoba melibatkan mereka, anak-anak, untuk turut serta dalam proses pembuatan aturan di dalam kelas, ya, yang nanti menjadi kesepakatan kelas yang ujungnya adalah yang mereka yakini nanti untuk dilakukan setiap hari, setiap pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, kita coba. Nah, ini saya coba di kelas 11 DPD 1, 11 DPD 2, dan 11 DPD 3 sudah ada kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kami bersama untuk kegiatan sehari-hari. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nanti isinya itu terserah nanti Bapak Ibu dengan anak-anaknya maunya apa, anak-anak ya. Permintaannya mereka biasanya mintanya yang aneh-aneh ya. Yang kemarin yang saya dapati ada usulan sampai 67 ya usulannya. Pak, boleh kan tidur di kelas? Kan aneh ya, aneh. Tetapi saya giring anak-anak kalau tidur di kelas itu secara norma itu tidak sesuai kan, gitu ya. Kita tolak dengan halus karena mereka yang meminta kan secara norma itu tidak sesuai, tidak baik. Nah, sebaiknya diganti saja yang lain kan, gitu ya. Pak Ibu dilarang keluar lebih dari 3 kali ya, keluar kelas lebih dari 3 kali. Ya, mungkin mereka merasakan bahwa di kelas itu ada salah satu temannya yang keluarnya tuh terus berkali-kali ya, dihitung mungkin lebih dari 3 kali. Nah, ini salah satunya, silakan Bapak Ibu bisa mencoba nanti ya dengan bentuk yang Bapak Ibu inginkan ya, tidak terikat Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini maunya apa, silakan sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing ya. Tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan ini tetap acuannya adalah tadi buku 1, terus tata tertib dan janji siswa tadi ya, atau nilai-nilai kebajikan universal yang ada di lingkungan kita. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh mungkin tidak bisa dibaca oleh Bapak Ibu ini ya. Berikutnya, ini proses Bapak Ibu yang coba saya dokumentasikan ya. Memang terus terang saya sendiri tidak terbiasa sebenarnya mendokumentasikan kegiatan di kelas, membuat foto, membuat video ya. Tapi dengan proses ini mau tidak mau Bapak Ibu, berarti ini karena dorongan eksternal Bapak ya, bukan motivasi dari diri sendiri ya. Karena dorongan eksternal, saya harus melakukannya, mendokumentasikan apa yang saya lakukan dalam sehari di kelas tersebut. Apakah mengambil foto, video aktivitas anak-anak ya, itu yang coba lakukan sehingga ada rekaman dokumentasi di dalam proses belajar tersebut. Memang secara waktu itu pasti akan menyita waktu kita Bapak Ibu, tetapi menurut saya sendiri pribadi itu adalah proses yang tentu sebagai bahan pembelajaran untuk kita untuk mengevaluasi diri ketika dalam proses pembelajaran. Ini kita ajak anak-anak untuk menempel sendiri kertasnya. Saya suruh, bukan saya yang menempel Bapak Ibu ya, tak suruh nempel sendiri, silakan anak-anak tempel sendiri. Setelah itu lanjut kita ini ditempel ya sama anak-anak, kertasnya memakai sticky note ya. Selanjutnya sebelum nempel saya dokumentasikan juga, silakan anak angkat, dan mereka semuanya senyum ketika difoto ya, kayak senang ya, apa senang difoto dan sebagainya, senang ya, karena mereka akan menempel dari usulan-usulan mereka. Nah, setelah ditempel Bapak Ibu, ini video untuk nempelnya ya. Nah, ini satu-satu tak suruh maju Pak Ibu ya, suruh maju nempel ya, bergantian ya. Ini sebenarnya cenderung juga ke kegiatan aktivitas bermain di anak-anak ya. Ketika kita berikan aktivitas itu, anak-anak cenderung merasa tidak bosan di dalam
kelas karena ada aktivitas ya. Nah ini bergantian Bapak Ibu ya, bergantian. Nah, oke, lanjut. Nah setelah itu saya minta perwakilan mereka untuk merekap dari usulan atau catatan yang mereka tempel, yang mereka buat, yang mereka sendiri yang ngetik ya, mereka sendiri ngetik. Setelah itu baru disimpulkan dari 76 usulan menjadi 18 usulan menjadi 15 usulan ya. Nah ini mereka minta untuk berfoto ya. Senyumnya manis ya, mungkin ada yang kenal anak ini ya Bu Kadek ya, familiar sekali dengan yang di kiri ya, yang di kiri ya. Wah, kenalannya Bu Kadek ya, Puji ya. Nah, berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ada lagi clue Pak Ibu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk nilai apa di dalam keyakinan kelas Pak Ibu ya. Saya buka dulu yang pertama ya. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab. Ini merupakan bagian nilai-nilai kebaikan universal ya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Bullying. Ya, menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Menghormati orang lain dan berkomitmen karena sudah menjadi keyakinan ya, komitmen untuk tidak terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain, tentu ada faktor keselamatan di sana. Dilarang menggunakan narkoba. Itu aturan ya, aturan. Kalau keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Bagaimana kita sehat ya, jangan menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, di sini ada menghormati orang lain dan bersabar. Ya. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Ini artinya gambaran tentang peraturan dan keyakinan kelas. Sepertinya memang beda-beda tipis Bapak Ibu ya, tetapi jelas di sana antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia sudah saya sampaikan di depan tadi Bapak Ibu ya. Ada survive, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, ya, kesenangan, yaitu penguasaan. Ya. Posisi kontrol juga sudah saya sampaikan di depan. Apakah kita selama ini posisinya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer dalam kegiatan kita di dalam kelas, dalam pembelajaran. Nah, pernyataan-pernyataan ya yang berkaitan dengan kegiatan tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah posisi kita kepada anak-anak sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini teman ya, ayolah ya, kayak friend ya, ayolah. Nah, ini memposisikan diri sebagai teman ya, anak-anak ya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisinya di sana adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ketika murid bermasalah, ada aturan atau keyakinan kelas, kita sampaikan kepada anak-anak itu sebagai posisi manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sebenarnya kalimatnya sederhana Bapak Ibu ya, sederhana sekali, tetapi ini ternyata dikategorikan sebagai kalimat penghukum ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Apalagi kita bilang kamu sangat bodoh sekali, nah, dah jelas sekali dah ya, sebagai penghukum. Segitiga diskusi tadi sudah disampaikan juga Bapak Ibu, ketika anak kita ada masalah ya atau pelanggaran mungkin di ada ya di siswaan. Nah, tentu
kita melakukan treatment di sana. Ya, tidak langsung menjelaskan anak itu kita hukum, ya, kita lakukan tindakan, tetapi kita gali dulu apa sih faktor permasalahan yang terjadi. Karena tujuannya adalah ingin menguatkan anak-anak tersebut, ingin menyadarkan anak-anak tersebut terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Demikian Bapak Ibu dari sesi ini. Berbagi saya kepada Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan pemateri, tapi saya berbagi kepada Bapak Ibu berkaitan dengan tugas saya untuk proses pendidikan di CGB. Dengan bantuan Bapak Ibu, dengan motivasi Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa melewati proses ini dengan baik. Karena tantangannya masih lama nih, sampai bulan Juli Bapak Ibu ya, sampai bulan Juli ini baru masuk mulai modul kedua. Nah, ada refleksi di sini Bapak Ibu. Hal baru apa? Nah, ketika kita tahu tentang teori kontrol, tentang kebutuhan dasar manusia, tentang 5 posisi kontrol, ya, tentang motivasi, ya, kira-kira paradigma apa yang ada di Bapak Ibu, ya. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran emong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Saya akan menjadi emong yang seperti apa? Seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Nah, ini nggak usah dijawab Pak Ibu ya. Refleksi kembali kepada diri Bapak Ibu sendiri. Demikian Bapak Ibu, tidak terasa waktunya lebih dari 1 jam ya Pak. Saya bicara. Selanjutnya yang kembalikan kepada Bapak untuk selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya luar biasa. Saya ingat Bu Puput belajar PNM tentang apa Bu Puput kemarin? Asesmen ya. Yang belajar tentang restitusi siapa? Yang di PNM. Kalau restitusi memang tim DK saya minta untuk memperdalam, ya, supaya bisa saling gini, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak. Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya waktu banyak untuk mendiskusikan hal ini. Ini adalah hal yang positif yang perlu kita budayakan. Kalau ada hal-hal kecil, sekalipun kita sudah mengetahui, namun ketika ada teman lain yang menyampaikan ada hal yang berbeda, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyiapkan waktu-waktu tertentu selain yang rencananya setiap bulan kita ketemu di manajemen. Mungkin kita bisa sesekali waktu, kalau nggak bisa semua, ya koordinator MGMP dan seterusnya untuk saling berbagi. Mudah-mudahan setelah Pak Wayan, CGP angkatan 9-10 itu yang tahap EC-nya itu ya menuju wawancara masih ada kesempatan untuk itu bisa berlanjut, sehingga teman-teman bisalah seperti Pak Rai bilang tadi, tidaklah mungkin kita sendiri mengubah dunia. Kalau nanti motor penggeraknya semakin banyak, tentu semakin gampang kita untuk bergerak. Paling tidak begitu maksudnya. Sudah rapi semua ya. Ya, baik. Pada hari ini Bapak mohon izin untuk berdiri di depan kalian, ya, untuk menyampaikan sesuatu, tentunya itulah untuk kalian. Di awal saya ucapkan kembali semangat pagi. Baik, sudah kompak anak-anak ya, sudah dikondisikan di awal. Nah, pada pagi hari ini Bapak bersama dengan Bapak Ibu Guru di DPIB
dengan Ibu Wali kelas juga, bersama-sama dengan kalian sini. Apa sih tujuannya duduk di sini kalian bersila, berbaris rapi, ya? Apa sih tujuannya? Pasti memiliki tujuan anak-anak ya, pasti memiliki tujuan. Nah, pada pagi hari ini Bapak kembali ya positif di lingkungan kita sendiri, ya, di lingkungan kita sendiri. Nah, kemarin Bapak masuk di kelas 11 DPB 1, DPB 2 dan DPB 3 sudah Bapak sampaikan. Ya, mungkin nanti di kelas 12 dan kelas 10 mungkin belum. Ya, nah pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan sampaikan hal tersebut. Nah, untuk kelas 11 DPB 1, DPB 2 dan DPB 3, ya, mari kita simak kembali dan mengingat kembali apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama, ya. Kita mainkan bersama-sama ya di kelas sehingga kita semakin kuat nanti di dalam proses pembelajaran ini. Anak-anak, untuk budaya positif mungkin sudah pernah kalian dengar. Kita harus bagaimana, apa yang dilakukan, sudah apa belum? Nah, sebenarnya anak-anak sudah melakukannya, tetapi mungkin tidak tahu apa arti atau apa yang anak-anak lakukan. Yang penting sudah berbuat baik, berbuat menghormati orang lain, ya, terus tanggung jawab, peduli lingkungan. Nah, itulah bagian dari budaya positif anak-anak ya, secara garis besar dulu. Nah, sebelum masuk ke sana, boleh ya Bapak ngajak kalian bermain ya. Kita ngadakan dulu. Sudah semuanya? Kita ngadakan? Ya, sudah? Setelah itu di kepal. Ya, di kepal. Di kepal satu saja, jangan dua-duanya di kepal ya. Satu saja yang bagian kanan ya. Anggap di dalam kepala kalian semua ada sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Kalau boleh orang lain nggak boleh tahu ya. Apa isinya? Apakah emas? Apakah kata-kata mutiara? Kata-kata cinta untuk pacarnya dan sebagainya? Ya, anggap ada sesuatu, walaupun tadi kosong kan? Ketika di ini kosong, tapi setelah diterpakan ada sesuatu di dalamnya. Sudah, anak? Nah, kita mulai permainannya dengan clue. Yang di sebelah kanan Bapak anggap A, yang di sebelah kiri Bapak anggap B. Sudah? Nah, si B berusaha sekarang untuk membujuk si A agar mau membuka kepalan tangannya yang ada sesuatu berharga di sana. Bagaimanapun caranya, apakah merayu, merengek, memelas, sampai menangis umpamanya, ya, bahkan sampai memaksa, ya. Kira-kira paham cluenya anak-anak ya? Paham? Baik, Bapak akan hitung, nanti bergantian ya. Setelah di A dipaksa, nanti B dipaksa juga, diminta ya. Bapak hitung mulai hitungan 1, 2, 3. Setelah itu Pak tunggu sampai kurang lebih 1 menit ya. Baik, 1, 2, 3. Silakan lakukan. Rayu teman sebelahnya, yang B melalui sebelahnya. Silakan. Yang B. Ya, silakan B, minta apa isi tangannya, ya minta. Yang ngomong, ya gimana caranya. Yang B ngomong ke A, ya. Yang 11 kemarin ini sama Eka, ya, Eka. Hah? Oh, masih sama Egar, boleh Egar. Ya. Ya. Ini enggak ikut kemarin ya? Oh, Egar dibantu oleh jadi ya, silakan nih. Permainan ya, permainan belum materi loh anak-anak ya, permainan.
Kalau nggak dicontohkan nggak ngerti ternyata ya, susah ya. Ya susah dengan tuh kata-kata ternyata belum memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah itu penting sekali memahami. Anak-anak, ini contoh ya. Contohnya anggap si OD ini A, si B, ya. Nah, si OD dia akan mengepalkan tangannya bahwa di tangannya itu ada sesuatu yang penting dan berharga. Silakan dikepalkan tangannya, ya. Sudah di kepala erat. Nah, tugasnya si B, yaitu si Egar adalah berusaha meminta agar si Odi mau membuka tangannya, karena ada sesuatu yang berharga di sana. Ya, mau membuka dengan rayuan, dengan bujukan, dengan sedikit apa namanya paksaan. Ya, ngerti ya Egar ya? Baik, Pak hitung 1, 2, 3, silakan. Silakan. Ya, ngomong, jangan perhatikan teman ngomong. Tidak bisa. Ya. Gila katanya ya. Dia sekarang balik si Egar sekarang kepalkan tangannya. Gantian Odi yang meminta untuk membuka. Silakan. Tidak bisa ya. Baik. Sama-sama memegang teguh bahwa si Odi tidak mau membuka tangannya karena ada sesuatu yang penting di sana. Terus dibalik lagi, ternyata si Egar tidak mau juga membuka kepala tangannya karena ada sesuatu yang penting di sana. Mungkin secret atau rahasia. Baik, silakan duduk anak. Silakan duduk ya. Dan itu ya. Bisa dicontohkan ya, gambarnya itu. Nah, dari contoh yang tadi anak-anak, kira-kira yang kelas 10 dan kelas 11 maknanya apa ya? Atau maksudnya apa ya? Ketika kita minta orang lain memiliki sesuatu, contohnya kepala tangan, tetapi susah sekali kita minta untuk membukanya, atau susah sekali mereka untuk memberikannya. Kira-kira maknanya apa? Ada yang tahu kira-kira maknanya? Yang 11? Silakan. Kalau tahu, angkat tangan dan bicara. Oke, sini silakan. Mungkin menurut saya maknanya itu kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk melakukan apa yang kita mau. Terima kasih. Kita tidak bisa memaksakan seseorang dengan apa yang kita mau. Ya, ada pendapat yang lain lagi anak-anak? Atau ada pendapat lain lagi dari simulasi tadi? Yang kelas 11 silakan. Ada? Silakan maju. Baik. Ya. Eka, silakan. Menurut saya, segala sesuatu milik kita hanya kita yang bisa mengkontrol. Hanya kita orang lain yang kontrol hak milik kita, karena kita yang mengontrol. Baik. Ini saya agak-agak mau salah ngomong ya. Antara kontrol dan mengontrol itu maksudnya bukan yang lain ya. Antara kontrol dan mengontrol. Ini pikirannya sudah beda ini ya. Baik. Kontrol dan mengontrol. Nah, pada prinsipnya secara teori ya, Bapak sampaikan dari respon dan dari kontrol pilihan bahwa diri kita itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, ataupun kita tidak bisa mengontrol orang lain pada dasarnya atau pada prinsipnya.
Nah, di sinilah terjadi teori kontrol. Nah, artinya segala sesuatu yang kalian lakukan itulah dari diri kalian sendiri, ya, seharusnya, ya, bukan karena dorongan orang lain, karena paksaan orang lain, karena rayuan orang lain, karena iming-iming ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya. Sebisanya kalian segala sesuatu itu yang kalian lakukanlah dari diri kalian sendiri, itu yang terbaik. Karena kalau masih dikontrol oleh orang lain, dikendalikan oleh orang lain, berarti itu bukan dari keinginan kalian, bukan dari apa yang sebenarnya kalian inginkan. Kalian melakukan sesuatu masih berdasarkan paksaan ataupun karena aturan, ya, karena takut melanggar, ya, dengan sangat terpaksa kalian melakukan. Nah, itu ya makna dari permainan tadi, ya, saling kontrol. Nah, sama juga anak-anak, bapak ibu guru kalian sebenarnya tidak bisa mengendalikan kalian, ya, tidak bisa mengontrol kalian tanpa kalian yang mau, ya, mau secara penuh kesadaran untuk melakukan sesuatu kewajiban kalian nanti di dalam proses pembelajaran, ya. Tidak bisa sebenarnya bapak ibu guru kalian mau pasti karena nanti nilainya jelek, ya, ya, mau masuk kelas dengan tertib agar tidak dihukum, mau belajar agar nilainya bagus atau mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, itu masih dalam proses paksaan karena ada sesuatu, ya. Nah, berkaitan dengan teori ataupun budaya positif anak-anak, nah, kita akan coba mulai dari hal yang terkecil. Kita mulai dari kelas. Bapak kemarin sudah cobakan di kelas 11, ya. Satu kali pertemuan kita membuat aturan kelas menjadi kesepakatan. Di pertemuan berikutnya kita menyepakati mengikuti aturan yang sudah kita sepakati itu, ya. Kemarin yang di kelas 11 DPIB 1 sudah berjalan dengan baik, mengikuti itu, mudah-mudahan nanti kelas yang lain juga bisa mengikuti. Nah, kelas 12 dan kelas 10 bagaimana? Nah, silakan nanti bapak ibu gurunya bisa mengkondisikan di sana, ya, berkaitan dengan aturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita jadikan nanti sebagai keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini nanti berhubungan juga dengan ke nilai-nilai kebijakan universal seperti bertanggung jawab, saling menghormati, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak mencuri, kalau ekstrem ya, tidak mengambil hak milik orang lain. Karena kemarin di kelas 11 DPIB 1, 2, 3 keluhannya pulpennya sering hilang, ya, pulpennya sering hilang, sama semuanya, ya. Nah, kenapa? Padahal yang ada di sana adalah kalian sendiri, ya. Di internal kalian tidak mungkin kelas lain masuk ke kelas, ya. Dan kalau pulpennya tidak ada, paling dipinjam sama temannya, ya, diamankan sama temannya, tidak hilang sih sebenarnya. Nah, itu sehingga di kelas kita membuat aturan atau kesepakatan bahwa di kelas kita itu tidak boleh ada yang mengambil hak milik orang lain, itu disepakati. Dan ada kemarin nanya, nah, kalau di pelajaran Pak Cawi aman saja, oke saja, tapi kalau pelajaran lain masih sanksi, masih ragu. Nah, Pak tekankan kemarin, ya, lakukan itu karena kesepakatan kelas atau aturan kelas lah milik kalian, bukan milik Pak Guru saja, tapi milik kalian, karena kalian yang membuat, kalian yang menggunakannya, kalian juga yang mentaatinya, ya. Itu pada dasarnya. Silakan nanti kelas 10 ataupun kelas 12 dikondisikan aja di kelasnya, ya, ada kesepakatan kelas atau aturan kelas yang tentu disepakati atau diyakini bisa membuat kelas itu nyaman untuk belajar, ya. Itu berkaitan dengan keyakinan kelas yang tentunya nanti akan semakin melebar lagi menjadi budaya positif di jurusan kita di DPIB. Nanti
kalau memungkinkan bisa jadi di jurusan-jurusan lain dan menjadi di sekolah kita, ya. Itu budaya positif. Nah, bagaimana kita membangunnya? Nah, membangunnya anak-anak kita tidak bisa instan, ya. Kita rencanakan hari ini, ya, lakukan hari ini dan berhasil hari ini. Tidak, karena di sini terjadi pembiasaan dan membudayakan hal-hal yang positif yang selalu kita lakukan setiap hari di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Ya, tidak bisa instan. Ini butuh waktu. Ya, sama juga dengan membentuk karakter itu perlu waktu untuk melakukannya. Tidak bisa instan. Sama juga di sekolah ini kita punya aturan, ya, tata tertib bengkel, buku. Nah, kenapa anak-anak banyak yang melanggarnya? Kenapa? Mungkin saja anak-anak tidak hafal apa itu isi tata tertib bengkel, tidak hafal apa itu isi buku sakunya, ya, tidak hafal, ya, memang harus dibuka-buka. Ya, kadang-kadang anak-anak tidak juga membawa buku saku. Nah, sebenarnya kalau anak-anak sudah memiliki keyakinan diri sendiri bahwa keyakinan yang sudah disepakati itu bisa dipegang, bisa diterapkan dimanapun kalian beraktivitas. Nah, itu akan membuat lingkungan di sekitar itu atau lingkungan di sekitar kita akan menjadi nyaman, ya, jadi tentrem anak-anak, ya. Tidak ada lagi saling membuli, ya, tidak ada lagi tadi mengambil hak milik orang lain, tidak ada lagi yang tidur di kelas, ya, karena rata-rata kemarin ada juga yang mengajukan boleh tidur di kelas. Nah, ini secara normal kan tidak ada aturan umum yang membolehkan anak-anak ketika saat belajar itu tidur di kelas. Nah, maka Bapak tidak akomodir usulannya, ya, tidak akomodir usulannya. Tapi ada usulan kemarin di kelas diizinkan minum, ya, atau boleh minum di kelas atas izin Bapak Ibu guru pengajar. Nah, itu masih memungkinkan. Tapi kalau makan, Bapak tidak izinkan, karena beda ranahnya minum dan makan. Nah, demikian anak-anak yang hari ini Bapak bisa sampaikan bahwa secara umum untuk membangun budaya positif itu harus dimulai dari diri kita, ya. Jangan memaksakan orang lain untuk berbuat baik, mengikuti aturan yang ada, sedangkan diri kita sendiri kecenderungannya ingin melanggar atau ingin menentangnya. Nah, itu akan sulit untuk kita untuk membangun budaya positif. Ingat, mulailah dari diri kalian sendiri, ya. Datang tepat waktu ke kelas, ketika belajar tidak menggunakan HP tanpa seizin Bapak Ibu guru kalian, ya. Nah, untuk HP itu sebenarnya adalah alat yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Akan tetapi sering terjadi kesalahan di sana, ya. Diberikan untuk menggunakan HP, tapi penggunaannya cenderung untuk main game, melihat status, ya, nonton TikTok di sana sering, ya, atau foto-foto dengan, ya, gaya-gaya ada apa namanya jambu-jambu dan sebagainya, ya, jambu-jambu sebagainya. Itu berarti salah menggunakannya. Tetapi kalau menggunakan HP untuk searching materi, ya, mencari materi yang didiskusikan, itu sangat luar biasa kebermanfaatannya untuk kalian, ya. Kira-kira paham anak-anak, ya, untuk HP tadi, ya, tidak mengambil hak orang lain, datang tepat, mengikuti pembelajaran dengan baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
yaitu pengendalian sampah plastik yang sudah sering sekali dipakai sekolah. Karena Bapak amati juga budaya kita ketika makan selesai selalu di bawah, ya, di mana dulu di sana dibuang sampahnya. Apakah anak-anak seperti itu? Tidak ya, tidak ya. Mudah-mudahan anak tidak seperti itu. Ya, makan di kantin, terus duduk dekat kantin, tahu tak sampahnya ada di ya 3 meter 4 meter di sebelahnya. Tetapi anak-anak tidak mau membuang sampahnya ke tempat sampah. Ya, buangnya di tempat duduk di depannya, belum ya, makan permen, ya, belum ya, makan apa lagi ya, itu. Sama yang makan plastik yang minum ya, minuman habis minumannya dan langsung di bawahnya ditaruh satu pergi. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk kebersihannya anak? Nah, itu ya di kantin ini sering terjadi. Nah, terus masalah sampah sebenarnya sudah dipilah anak, ada sampah organik dan anorganik secara umum. Nah, tepati dalam proses pembuangannya. Kalau sampahnya anorganik ya taruh di kotak anorganik. Kalau organik taruh di kotak organik. Nah, itu akan membantu sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Nah, itu bagian dari bagaimana kita membangun budaya positif dari hal yang terkecil dari diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja materinya Nana. Cukup. Sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin kita mau tanya tentang budaya positif dan sebagainya. Silakan Bapak dijawab. Apakah ada? Cukup? Cukup ya. Ini matahari sudah mulai menampakkan sinarnya yang hangat ya. Hangat atau panas nih? Oh, panas ya. Baik. Terima kasih Bu Puput dan tim. Materi yang singkat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Bapak tutup dengan ucapan selamat pagi. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik. Ingat, mulailah sesuatu itu yang positif dari diri kalian sendiri. Karena prinsipnya kalian tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah diri sendiri, dan yang bisa mengontrol diri kalian adalah diri kalian sendiri. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi atau semangat pagi? Baik, orang semangat pagi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk hari
Selamat pagi Bapak Ibu guru di DPIB. Hari ini saya mohon waktunya untuk Bapak Ibu berkaitan dengan tugas di CGP untuk pengimbasan berkaitan dengan budaya positif. Nah, untuk budaya positif Bapak Ibu, kita akan coba memulai dari hal yang terkecil dari anak-anak kita. Kita mulai dari jurusan kita dulu, mudah-mudahan nanti kita bisa membahaskan ke kelas-kelas yang lebih besar atau di jurusan-jurusan yang lain. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita sebagai guru dalam proses pembelajaran itu bisa mengajak anak-anak untuk menyadari bahwa dalam proses itu anak-anak tidak terpaku atau melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan aturan atau tata tertib yang ditekankan oleh sekolah saja, tetapi kita berusaha menggali kesadaran mereka dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka bisa membuat kesepakatan kelas yang menjadi nanti keyakinan kelas yang akan mereka lakoni selama proses pembelajaran. Tentu untuk komunikasi antara Bapak Ibu guru pengajar dengan anak-anak. Nah, dari proses itu saya sendiri mencoba menerapkannya yaitu di kelas 11 DPIB 1, 11 DPIB 2, dan 11 DPIB 3. Nah, dari hasil ini prosesnya adalah kita jelaskan dulu apa itu budaya positif Bapak Ibu guru. Terus dari budaya positif itu apa-apa saja yang perlu mereka kenali. Pertama berkaitan dengan teori respon sama teori kontrol di sana. Bahwa pada intinya dalam proses ini kita sebagai guru sebenarnya pada intinya menurut teori respon ini kita tidak bisa mengendalikan anak-anak. Tidak bisa mengontrol mereka pada dasarnya. Nah, akan tetapi kita punya metode untuk mengontrol mereka atau mengendalikan mereka. Salah satunya dengan menekankan kesadaran mereka untuk membuat kesepakatan kelas sendiri yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Nah, mereka kita tugaskan atau kita berikan waktu untuk nanti mencatat atau menuliskan usulan-usulan mereka. Ya, usulan mereka nanti ditulis di dalam catatan kecil. Ini 1 atau 2 usulan, setelah itu nanti kita rangkum bersama dengan anak-anak. Kita berikan anak nempel di depan dengan gayanya sendiri nempel. Setelah semua tertempel, kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk merangkum sendiri, ngetik sendiri mereka, ya. Karena dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Nah, setelah terkumpul, karena masukannya dari pengalaman DPB 1, DPB 2, dan DPB 3, hampir 50-70 masukan yang ada. Nah, kita sortir di sana, pilih masukan mana yang sama, kita jadikan satu kalimat, terus masukan mana yang sesuai dengan kesepakatan mereka, disetujui atau tidak di kelas itu. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam kesepakatan. Itu gambarannya berkaitan dengan kesepakatan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ingat kita mulai dari hal yang terkecil ini, mulai dari kelas, bukan dari skup yang besar. Mudah-mudahan dengan mulai dari kelas ini, nanti terimbas ke kelas-kelas yang lainnya. Nah, menurut Bapak, Ibu, bagaimana dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Apakah ada masukan atau mungkin sebaiknya bagaimana nanti kita di masing-masing kelas berusaha nanti untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau menurut kesepakatan ini bagus sekali, artinya anak-anak memahami apa yang harus dilakukan di kelasnya masing-masing. Tetapi apakah perlu? Karena ini kesepakatan, kalau misalnya dia tidak melaksanakan kesepakatan ini, ya, apa tindakan dulu bila anak-anak itu
melanggar kesepakatan. Oh, baik, baik. Bagus Pak Made. Memang benar. Dari kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas ini sebenarnya kita mengeliminir hukuman. Tidak ada hukuman di sana. Tidak ada hukuman, tidak ada kekerasan boleh bilang ya. Nah, kita kalau ada anak yang melanggar dari kesepakatan yang diyakini ini, kita kembali lagi dekati anak tersebut. Tentu kita menggali apa sih permasalahannya, ya. Terus kita gali. Intinya di sini tidak ada hukuman. Kita menumbuhkan kesadaran mereka. Gitu. Nah, kalau boleh dimasukkan, Ya, silakan. kan masih artinya anak kan tidak menunjukkan apa yang dia terus lakukan kan begitu. Ya. Gimana kalau misalnya karena anak itu kan sekarang begini kita begini. Bagaimana kalau bila anak melanggar kesepakatan ini, bukan kita hukuman kita berikan, artinya bagaimana menindaklanjuti tidak kesepakatan ini tidak dilakukan, artinya keputusan adalah di kelas. Jadi anak-anak menentukan tindakan apa yang harus dilakukan bila siswa tidak mengindahkan kesepakatan ini. Nanti siswa sendirilah yang menentukan tindakan yang harus dilakukan. Oke. Baik, terima kasih Pak Made, bagus masukannya. Memang secara prinsip kita meniadakan hukuman, tetapi karena di sini proses treatment dan selalu berproses, kita akan ada tindak lanjut dari proses itu ketika ada anak-anak yang melanggar kesepakatannya sendiri, dan itu bisa diselesaikan di internalnya sendiri, di kelasnya sendiri. Oke. Bagus Pak Made, masukan dan sarannya. Mungkin Bu Puput, Pak Sugi atau Pak Wayan, silakan dari proses ini, karena kita akan gunakan nanti bila memungkinkan kita kompak nanti untuk melakukannya. Silakan. Saya rasa ini memang pelan-pelan ya, kita Pelan-pelan. langkah awal arahnya ke sana, dan saya rasa ini sangat positif juga untuk mengawali kita membangun karakter baik juga di anaknya. Saya rasa mungkin sama juga seperti yang disampaikan Pak Made, dilengkapi lagi dengan kesepakatan lagi. Kalau misalnya ada yang melanggar kesepakatan, Bagaimana? Ya, baik. Yang jelas kan ya, maksudnya bukan punishment, tapi sebagai konsekuensi dari dia melanggar, kan itu artinya melanggar tanggung jawab. Iya, iya. Jadi nanti mungkin dibicarakan karena kamu sudah melanggar, jadi bagaimana sebagai bentuk tanggung jawabnya dia. Mungkin bukan hukuman, tapi mengajarkan juga kan bahwa ya belajar bertanggung jawab. Ya. Oke. Baik, bagus sekali Bu Puput masukannya. Kita menyadarkan mereka untuk mereka bertanggung jawab dengan apa yang dia sepakati dan apa yang dia lakukan. Oke. Bagaimana? Cukup, Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Wayan, Pak Made, Bu Puput, Pak Sugi. Semoga nanti di kelas kita masing-masing ingat, kita mulai dari hal yang terkecil ini bisa melakukan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu bagaimana budaya positif di sekolah kita ini bisa terwujud. Tentu budaya ini kita tidak bisa bentuk secara instan, Bapak Ibu. Perlu proses di sini, ya, perlu waktu di sini, dan perlu kesabaran di sini kepada anak-anak kita. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Belajarnya saya di sini, saya akan membacakan keyakinan kelas yang ada di 11 CPG 2. Yang satu, datang tepat waktu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ketiga, pada awal KBM berlangsung 10-15 menit digunakan untuk hening dan pagi gembira. Yang keempat, mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin dan bertanggung jawab.
Dan yang kelima, boleh mendengarkan musik di kelas saat mengerjakan tugas atas izin guru pengajar. Yang keenam, boleh istirahat di saat tugas sudah selesai semua. Yang ketujuh, boleh minum di kelas atas izin guru pengajar. Yang ke-8, tidak boleh memakan pada saat jam pelajaran. Yang 9, tidak boleh menggunakan HP saat KBM berlangsung tanpa izin guru pengajar. 10, menghargai sesama dan tidak membuli. Yang ke-11, keluar masuk kelas dengan seizin guru. 12, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. 13, melakukan kreatif sebelum dan sesudah pembelajaran. 14, dilarang mengambil hak milik orang lain. 15, apabila terjadi kesalahan dengan teman diharapkan selesaikan dengan cara yang baik. 16, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekitarnya. 17, melaksanakan pembersihan kelas sesuai jadwal piket. Saya tutup dengan parang santi. Om santi santi santi. Bagi sini saya akan membacakan keyakinan kelas dari 11.1. Yang pertama, ada datang tepat waktu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, ada awal KBM berlangsung 10-15 menit digunakan untuk hening dan pagi gembira. Yang keempat, mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin dan bertanggung jawab. 5, tidak boleh menggunakan HP saat KBM berlangsung tanpa izin guru pengajar. 6, boleh mendengarkan musik di kelas saat mengerjakan tugas atas izin guru pengajar. 7, boleh istirahat saat semua tugas sudah diselesaikan. 8, boleh minum di kelas saat atas izin guru pengajar. 9, tidak boleh makan di saat jam pelajaran. 10, merapikan kelas setelah KBM berlangsung. 11, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. 12, saling menghargai, menghormati, dan tidak membuli. 13, dilarang mengambil hak milik orang lain. 14, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. 15, menginformasikan materi yang akan dibahas minimal sehari sebelum diulas di kelas. 16. Baik, perkenalkan nama saya Komang Adrian. Di sini saya akan memberikan pendapat dari keyakinan kelas 11 DPIB 1. Pendapat saya, dengan ada keyakinan kelas ini, kita bisa menjadi lebih tertib dan lebih sopan, dan kita tidak terancam lagi melakukan kebajikan yang sesuai nilai-nilai kita. Adapun perubahan dari setelah kita pembuatan keyakinan kelas ini, yang pertama itu perubahannya makin baik, ya, siswa makin sopan dan tidak ada lagi pencurian. Dan saran saya, mungkin di saat jam terakhir pelajaran itu dikasih game, karena di 9 jam kita belajar itu mungkin agak membosankan dan stres. Mungkin ditambahkan game agar kita tuh relax. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Komang Renate dari kelas 11 DPIB 1. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas 11 DPIB 1. Di mana pendapat saya, dengan adanya keyakinan kelas ini jadi lebih teratur, lebih bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran. Adapun perubahan yang terjadi ketika terbentuknya keyakinan kelas, yang pertama, siswa menjadi lebih teratur, lebih bertanggung jawab di dalam kelas dan melaksanakan pembelajaran dengan gembira dan mengikuti dengan baik. Saran dari keyakinan kelas ini, kita bisa melaksanakan keyakinan kelas bukan di mana saja, di pembelajaran apa saja, kita bisa melakukan keyakinan kelas ini agar kelas selalu tertib dan pembelajaran dilaksanakan dengan baik dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Iranoviani, nomor absen 15, kelas 11 DPIB 1. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat terkait adanya keyakinan kelas di kelas DPIB 1 ini. Nah, pendapat saya yaitu
setelah adanya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kelas DPIB 1 ini menjadi lebih teratur, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka punya. Setelah adanya keyakinan kelas ini, tentu saja ada perubahan yang kita semua alami di sini. Kelas itu menjadi lebih disiplin, lebih teratur, semuanya lebih bertanggung jawab, dan pastinya di dalam kelas menjadi lebih menggembirakan. Adapun saran dari saya yaitu, saya meminta kepada seluruh kelas 11 DPIB 1 agar selalu menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik, serta bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan mungkin juga saran dari saya agar di sela-sela pembelajaran atau di akhir pembelajaran disertakan dengan hal-hal yang menggembirakan seperti misalnya melakukan games, menyanyi bersama, ataupun diselingi dengan senam. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Antarparna, kelas 11 DPIB 1. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat terkait tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Pertama, pendapat saya mengenai kesepakatan kelas jauh ini sudah sangat bagus, sudah sangat baik dengan dibuatnya kesepakatan kelas. Selanjutnya suasana yang terjadi di kelas terjadi perubahan, contohnya dari kejadian yang kemarin terjadi itu teman-teman di kelas sering kehilangan pulpen, dan dengan adanya keyakinan kelas ini tindakan negatif tersebut sudah mulai berkurang. Selanjutnya saran dari saya, mari kita semua teman kelas saya utamanya, mari kita bersama-sama meyakini adanya keyakinan kelas agar suasana di kelas bisa kondusif, aman dan nyaman tentunya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nyiman Eudena Ibawa. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, dengan dibuatnya kesepakatan kelas yang dibuat bersama, otomatis dalam pembelajaran di kelas itu kita ada acuan entah apa yang dilakukan dan apa yang harus dilakukan, sehingga timbul hal positif ataupun dan kenyamanan, baik itu dari segi pembelajaran, interaksi sosial maupun menerangkan materi Bapak Ibu guru. Nah, suasana yang ada setelah dibuatnya kesepakatan kelas yang dijadikan keyakinan kelas, yaitu suasana kelas menjadi lebih tertib dan lebih kondusif, apalagi setelah dijalani dan diikuti secara bersama-sama, semua itu menjadi lebih nyaman. Nah, untuk sarannya sih, kesepakatan yang telah dibuat kita jalani dulu bersama-sama dan kita lihat apa sih kekurangannya. Nah, kalau semua sudah dijalani dan diikuti bersama-sama, itu pasti akan lebih positif yang dihasilkan, maksudnya lebih bagus lah ya. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya WNK Suarjana, saya nomor absen 32 dari kelas 11 DPIB 1. Jadi pendapat saya tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, yaitu tentunya saya sangat mendukung adanya kesepakatan kelas ini, di mana kita bisa menjadi lebih teratur, lebih tertib tentang tata cara pengelolaan kelas untuk kedepannya. Nah, untuk perubahan kelas setelah adanya kesepakatan kelas ini, tentunya seperti yang saya katakan tadi, itu adalah lebih tertib. Dari awalnya ada tata tertib sekolah, tapi karena ada kesepakatan kelas, itu menjadi lebih spesifik lagi apa yang harus kita wujudkan, apa yang kita rubah dan apa yang kita perlu atur di sana gitu. Dan saran saya terkait pelaksanaan kesepakatan kelas, kembali lagi ke masing-masing orang, mari kita bersama-sama untuk membangun kesadaran diri terkait pentingnya kesepakatan kelas, pentingnya tujuan kelas, keyakinan kelas, itu karena kesepakatan bersama. Jadi mari kita sama-sama sadar berapa pentingnya itu untuk kelas kita bersama. Terima kasih.